Menurut saudara-saudara, kira-kira siapa pemain terbaik Indonesia waktu melawan Palestina? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan tulis. Kalau menurut Gadungan sih, Rafael Struwijk lumayan lah, lumayan. Walaupun dia hanya main di babak pertama, tapi ya pergerakan manuvernya itu ya bagus lah, lumayan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator Gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang biasa-biasa saja maupun yang istimewa, baik yang hanya bercanda maupun yang serius. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Nah, hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang, kita akan mengevaluasi pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo tanggal 15 hari Rabu malam. Itu kita akan menganalisis karena skornya adalah imbang tanpa gol. Ya, melawan tim peringkat 93 dunia. Di posisi kita saat ini 149 ya lumayan lah, tidak bisa kita bilang jelek, tidak bisa kita bilang buruk, tidak bisa kita bilang, tapi juga nggak bisa kita bilang bagus juga, karena secara permainan sih oke lumayan. Cuma ada beberapa titik lemah yang memang harus diselesaikan, dan saya rasa Sintayong memang sengaja memainkan pemain-pemain yang kemarin tampil di starting line up ini sengaja, karena nanti kita harus ingat bahwa tanggal 19 itu hari Senin itu masih ada Argentina. Nah, tampaknya Sintayong masih menyimpan beberapa pemain naturalisasi, beberapa pemain keturunan yang bagus, yang kualitasnya bagus untuk pertandingan melawan Argentina nanti. Jadi ya seperti itu kemarin hasilnya waktu melawan Palestina. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara, sejak saya menjadi warga negara Indonesia dengan melepas status kewarganegaraan Zimbabwe yang saya miliki, saya sudah mengamati tim nasional Indonesia ini sudah sejak mungkin sejak pelatihnya masih Henk Willem atau siapa ya, pokoknya kayak seingat saya waktu Henk Willem, waktu itu saya masih mungkin SMP, saya seingat saya ya, Henk Willem itu tahun 90 berapa ya, 97-an lah, 97 96 kalau nggak salah itu. Pas 98 ya. Pokoknya sejak Liga Indonesia, format Liga Indonesia. Nah, dari sekian banyak pelatih yang menangani Indonesia, itu ada beberapa pelatih yang memang menurut saya itu sangat bagus. Kita tidak bicara soal hasil ya. Kita bicara soal permainan, kita bicara soal taktikal yang dia gunakan, kita bicara soal pemilihan pemain, kita bicara soal kemampuan dia mengelola tim. Itu yang harus kita bicarakan. Karena kalau kita bicara prestasi ya nggak ada prestasinya. Semuanya nggak ada yang pernah membawa Indonesia juara di timnas senior. SEA Games juga baru kemarin kan, setelah tahun 91. Nah, itu ada beberapa pelatih yang menurut saya lumayan lah. Dulu ada, kalau sudah ingat, dulu ada yang namanya Ivan Kolev. Itu lumayan saudara-saudara, lumayan. Kemudian ada Alfred Riedel, itu juga lumayan walaupun cara bermain dia tidak terlalu bagus ya, secara disiplinan oke. Kemudian yang terbaru ini Luis Mia. Luis Mia ini juga mainnya lumayan saudara-saudara, juga bagus secara kualitas permainan itu, secara pilihan taktik, pilihan materi pemain, secara macam-macam itu bagus. Kemudian yang terbaru ini adalah Sintayong. Sintayong ini secara teknik, secara kualitas pilihan pemain, secara kedisiplinan, secara taktik individu maupun tim, secara cara dia mengelola tim ini, ya saya bisa bilang ini bagus ya. Ya mungkin ya lumayan ya, walaupun secara pribadi dia belum ada gelar, tetapi kan apa yang dia kerjakan itu bisa membuat tim nasional U22
Timnas U22 mendapatkan medali emas SEA Games. Nah, itu karena salah satu sumbangsihnya karena pemain-pemain yang dia didik. Nah, salah satu bukti kecerdikan kalau bisa dibilang kehebatan, ya kehebatan bolehlah. Itu bisa Sintayong ya, boleh kita lihat waktu melawan Palestina, waktu tim nasional Indonesia berhadapan dengan Palestina. Nah, waktu melawan Palestina itu Sintayong merotasi. Dia mungkin saya rasa dia bereksperimen. Dia melakukan banyak eksperimen terhadap pemain itu. Walaupun masih ada kerangkanya itu masih terlihat. Eksperimen pertama adalah skema. Dia menggunakan skema 4-4-2. Di situ dia memainkan backbone yang di belakang itu relatif sama karena masih ada Rizky, Ridho, kemudian ada Elkan, kemudian ada Arhan, ada ada siapa? Asnawi. Kemudian di tengah itu masih ada Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Sementara Marcelino, ini agak dirubah dia posisinya. Marcelino agak bermain di sayap kiri dan kemudian berganti menjadi sayap kanan bertukar dengan Jakob Sayuri. Sementara di depan ada Rafael Struijk dengan Dimas Drajat. Hasilnya saudara-saudara, kalau Anda perhatikan cara bermain Indonesia, awalnya memang sempat kaku, sempat kagok, sempat kesulitan, sempat mendapatkan tekanan dari pemain-pemain Palestina. Tetapi setelah beberapa menit di lapangan, mungkin sekitar 10 menit lah. 10 menit itu mulai terlihat para pemain itu bisa melepaskan diri. Mereka bisa bermain lebih tenang, bisa mengontrol bola, mendistribusikan bola dari tengah, dari belakang, main build up-nya dari belakang di sedikit ke tengah, kemudian dimain-mainkan sedikit dengan ball possession, baru kemudian ditaruh ke depan. Dan kalau sudah perhatikan di babak pertama itu penampilan Rafael Struijk ini lumayan. Dia beberapa kali melakukan manuver yang itu membuat pertahanan Palestina sempat kewalahan. Dia juga sempat membuat assist dengan back heel. Kalau saudara, dia juga sempat melepaskan tendangan. Dia juga sempat pokoknya ngotot dan dia berani membantu pertahanan. Ketika dia kehilangan bola, dia mulai mencoba merebut bola dari pemain Palestina dari sejak pertahanan Palestina. Itu salah satu permainan Rafael Struijk di babak pertama yang saya rasa cukup bagus. Begitu pula dengan Marcelino juga beberapa kali melakukan tropas yang sangat menurut saya lumayan sangat bagus dan itu menunjukkan bahwa eksperimen yang dilakukan Sintayong di babak pertama itu membuahkan hasil yang walaupun skornya masih imbang tanpa gol. Kemudian lini belakang juga terlihat lebih kompak, lebih solid. Mereka mampu menghentikan pergerakan pemain-pemain Palestina dengan sangat baik. Eksperimen Sintayong kemudian eksperimen selanjutnya yang dilakukan Sintayong ini terjadi di babak kedua ketika dia mengganti Rafael Struijk dan memasukkan Dendi Sulistiawan. Formasinya tidak ada perubahan, tetap dia menggunakan 4-4-2. Kemungkinan Sintayong melihat bahwa ada pertahanan Palestina yang bisa dieksploitasi dengan kecepatan Dendi. Waktu di babak pertama dia berpikir kemungkinan postur Rafael Struijk yang tinggi ini bisa menjadi keuntungan. Ternyata kan Indonesia jarang mendapatkan set piece, jarang mendapatkan kesempatan bola-bola mati. Indonesia hanya mengandalkan kecepatan dan ternyata Rafael Struijk juga cepat. Nah, kemungkinan di babak kedua itu Sintayong melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan dengan kecepatannya si Dendi. Dan terbukti dia memasukkan Dendi. Kemudian setelah beberapa lama bermain, dia mulai memasukkan lagi Witan Sulaiman, mulai memasukkan lagi Sadil Ramdhani, dia mulai memasukkan si Ivar Jenner untuk menggantikan Ricky Kambuaya, kemudian Witan dan Marcelino digantikan oleh Sadil. Nah, itu mereka melakukan pergantian itu dan ya memang tampaknya pergantian pemain di babak kedua ini kurang berjalan dengan baik. Sadil terlalu individualistisnya kelihatan sekali, saudara-saudara. Sementara Witan Sulaiman juga sama aja. Jadi ada beberapa momen yang seharusnya dia bisa lepas bola,
Ternyata tidak. Nah, ini menghambat dan permainan yang bagus saya lihat di babak pertama. Di babak kedua ketika sudah terjadi pergantian pemain dengan banyak orang itu, dengan banyak pemain yang diganti, Marcelino diganti, kemudian Kambuaya diganti, Rafael Struijk diganti, itu terlihat sudah mulai kembali ke asalnya. Hanya beruntung saja bahwa Palestina tidak memiliki pemain yang cepat yang bisa mampu memanfaatkan setiap peluang menjadi gol. Nah, itu saja yang diuntungkan Indonesia. Jadi kalau menurut saya harus melihat ya di babak pertama dan babak kedua itu jauh lebih bagus di babak pertama. Ya, jauh lebih bagus di babak pertama. Di babak kedua ya mungkin saja karena Sintayong berpikir masih ada pertandingan melawan Argentina, jadi sehingga dia harus menghemat tenaga, dia harus menghemat energi, dia harus memberikan kesempatan kepada pemain itu yang diganti tadi untuk beristirahat karena masih ada Argentina yang jauh lebih berat, saudara-saudara. Nah, jika saudara-saudara perhatikan, titik lemah utama Indonesia adalah finishing. Finishingnya tidak terlalu bagus. Beberapa peluang didapat di babak pertama juga finishingnya, tendangannya Dimas, kemudian tendangannya Marcelino, tendangannya Rafael Struijk, kemudian throw-innya Pratama yang masuk langsung ke kotak penalti. Sepak pojoknya Mark Klok, kemudian itu yang free kicknya Mark Klok, tendangan bebasnya Mark Klok yang di depan itu sudah bikin kipernya Palestina kaget karena ada Rizky Ridho di situ. Nah, ini menjadi titik lemah lini depan Indonesia waktu pertandingan melawan Palestina. Peluangnya sih ada, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan dengan baik ya, peluangnya sih ada. Beberapa kesempatan mencetak gol itu seharusnya didapatkan. Tetapi ya memang finishingnya kurang terlalu bagus. Saya nggak tahu apakah karena ini mesinnya nggak panas, karena biasanya pemain-pemain Indonesia itu kalau pertandingan pertama itu selalu mesinnya kurang panas, saudara-saudara. Mesinnya kurang. Mungkin saja seperti itu, apalagi karena beberapa pemain juga latihannya datang terlambat. Jadi itu membuat lini chemistry di depan itu peluangnya itu tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal sehingga ya skornya 1. Kalau saya rasa sih kalau pemain bisa lebih tajam, kita lebih beruntung di lini depan, mungkin bisa menang 1 gol. Atau setidaknya 2 gol itu bisa. 2 gol itu 1-0 atau 2-0 itu bisa kita mengalahkan mereka. Tapi ya memang, ya itulah sepak bola, saudara-saudara. Sepak bola itu ya seperti itu. Kita punya peluang, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Dan finishing ini tampaknya akan menjadi evaluasi Sintayong nanti di pertandingan berikutnya. Karena lawan tentu saja jauh lebih berat dari Palestina. Dan lawan juga punya kemampuan lini belakang yang jauh lebih tangguh, yang ya mungkin saja Indonesia akan kesulitan masuk ke area pertahanan lawan. Nah, pada pertandingan melawan Palestina ada pemain-pemain seperti Jordi Amat, seperti Stefano Lillipali, seperti Sean Patinama, seperti Sandy Walsh. Itu sengaja tidak ditampilkan, saudara-saudara. Sengaja tidak dimainkan. Ya, selain karena mereka masih belum 100%, karena baru bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional, ada kemungkinan pemain-pemain ini yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih memiliki jam terbang di kompetisi Eropa, pernah main di Eropa dan di level tinggi Eropa, itu sengaja disimpan untuk pertandingan nanti melawan Argentina. Pertandingan melawan Argentina di Jakarta tanggal 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno jam 19.30. Live di RCTI. Ya, jangan lupa live di RCTI. Nah, itu kemungkinan akan disimpan untuk pertandingan seperti itu. Dan ya itu penting dan sangat masuk akal karena kita lihat lawannya juga Argentina, juara Piala Dunia, peringkat 1 dunia. Terlepas apakah ada Lionel Messi akan ikut main atau tidak, apakah Lionel Messi jadi berangkat ke Jakarta atau dia akan liburan dan kemudian pergi ke Miami untuk menandatangani kontrak dengan Inter Miami, itu mengistirahatkan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan yang punya jam terbang tinggi waktu melawan Palestina, itu ya cukup masuk akal karena fokus Sintayong tampaknya akan berusaha supaya Indonesia tidak mengalami kekalahan yang besar, tidak bermain memalukan waktu melawan Argentina.
Nah, mungkin saja Sintayong berpikir Indonesia masih punya peluang setidaknya mendapatkan skor imbang, ataupun kalaupun kalah, saudara-saudara, kalaupun kalah skornya ya tidak sampai 7-0, tidak sampai 5-0, tidak sampai 8-0. Ya mungkin kalah 1-0, 1-2, 2-3. Mungkin dalam bayangan Sintayong seperti itu. Jadi dia tampak sangat optimistis dengan mengistirahatkan pemain-pemain keturunan itu tadi, saudara-saudara. Saudara, nanti waktu melawan Argentina bagaimana, saudara? Kira-kira formasi apa yang akan digunakan? Kalau menurut saya ya, menurut gadungan ya. Kalau salah ya mohon maaf, saudara-saudara ya, namanya juga gadungan. Kemungkinan Sintayong akan menerapkan skema dengan defensif. Mungkin saja dia akan main dengan 3-5-2 atau 3-6-1 atau 3-4-3. Sepertinya 3 back. 3 back akan digunakan. Di situ nanti kemungkinan besar akan diisi Elkan Bagot, kemudian si siapa? Elkan Bagot, kemudian si Jordi Amat, dan antara Fahrudin. Kemungkinan Fahrudin, karena Fahrudin nggak main kan waktu melawan Palestina. Kemungkinan Fahrudin. Sementara di sayap itu Sen Patinama itu juga bisa main di situ. Mungkin saja Sen Patinama akan main di sayap. Di sayap kiri mengisi posisinya Pratama Arhan. Atau ya itu nanti bisa ditukar. Salah satu main di babak pertama, salah satu main di babak kedua bisa. Kemudian Sandy Walsh ini saya nggak tahu ya apakah kondisi cedera dia bagaimana. Kalau dia ternyata bisa pulih tepat waktu, tidak ada masalah kesehatan, kemungkinan Sandy Walsh yang akan main. Tetapi kalau tidak, Asnawi akan main di situ, di sayap kiri. Kemudian di tengah tetap akan ada Mark Klok di situ, saudara-saudara. Tetap akan ada mungkin saja Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya tetap. Ivar Jenner bisa main, bisa juga tidak. Nah, di depan ini bisa saja satu penyerang saja, atau kita menggunakan 3 penyerang, tetapi yang 2 itu adalah shadow. Jadi kemungkinan akan bertahan agak sedikit mundur. Ya sebenarnya 36, kalaupun dia main dengan 3-4-3 sih ya prakteknya akan 3-6-1, saudara-saudara. 3-6-1. Tetapi saudara-saudara, selain dengan formasi 3 back itu, saudara, Sintayong bisa saja bermain dengan formasi 4 back. 4 back ini kemungkinan yang paling masuk akal adalah 4-2-3-1. 4-2-3-1 atau 4-3-3. 4-3-3 atau bahkan bukan, walaupun 4-3-3 ya, 4-3-3 ini akan lebih kecenderungan menjadi 5 gelandang, mungkin 4-5-1. Tapi saya rasa kalau dia main dengan 4 back ya mungkin saja dengan 4-2-3-1. Di situ akan ada 2 gelandang yang akan ditempatkan di situ. Bisa Mark Klok dan Ricky Kambuaya, bisa Ivar Jenner di situ, bisa siapa lagi ya? Bisa Rahmat Irianto. Kemungkinan bisa juga Rahmat Irianto di situ sebagai gelandang bertahan. Karena sangat riskan sekali kalau membiarkan pemain Argentina leluasa mengontrol permainan. Sangat leluasa untuk mengontrol lini tengah. Kalau kita tidak menjaga itu bahaya. Kita jaga pun mereka akan bisa dengan bebas untuk mendominasi permainan, mengontrol lapangan tengah, bermain dengan 1-2 sentuhan, mengkombinasikan dengan umpan-umpan silang. Nah, ini yang bahaya. Jadi, saya rasa nanti pasti akan ada perubahan. Kemungkinan sih feeling saya dengan 3 back. 3-4-3 atau 3-6-1. Atau juga bisa 4-2-3-1. Nah, kita lihat saja nanti, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini tentang evaluasi Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Timnas Palestina yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Kita sudah bicara banyak, saudara-saudara. Kita sudah menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kira-kira, apa yang ada dalam pikiran Sintayong ketika menampilkan formasi seperti itu, ketika menampilkan skema seperti itu, ketika memainkan orang-orang itu, pemain-pemain itu di pertandingan. Dan kenapa dia melakukan pergantian seperti itu, tadi kita sudah bahas, dan kita juga sudah menganalisis titik lemahnya, salah satunya ya finishing touch-nya itu, finishingnya, penyelesaian akhir yang kurang bagus. Kita tadi juga sudah membahas ke depannya, pada pertandingan selanjutnya melawan Argentina akan seperti apa. Karena lawan juga luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Lawan bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, bukan Timor Leste.
bukan Zimbabwe. Lawan berat, dan itu tadi sudah kita bahas, kita sudah bicara banyak hal, kita sudah memaparkan dengan, ya menurut saya sih rinci sih. Kalau menurut saudara-saudara ya terserah saudara-saudara. Oke ya saudara-saudara, ya saya rasa sudah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan nih gadungan. Tetapi kalau benar ya sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Skip. Tetapi jangan di-report. Kasihan saya saudara-saudara, karena ini salah satu mata penghasilan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!